Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan Pak Septa, kali ini di mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Kita lanjutkan pertemuan hari ini, masih berkaitan dengan pengantar ilmu sejarah. Kali ini kita akan membahas metode penelitian sejarah. Nah, metode itu adalah cara untuk mengetahui sesuatu, ya. Metode, cara untuk mengetahui sesuatu. Nah, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan ketika teman-teman melakukan metode penelitian yang berbau sejarah. Apa saja? Yang pertama adalah memilih topik penulisan yang tepat dan sesuai. Jangan sampai topik penulisan teman-teman itu tidak sesuai. Artinya tidak sesuai itu apa-apa? Mungkin tidak berdasarkan sumber, tidak berdasarkan kaidah keilmuan, tetapi sesuaikanlah topik penulisan teman-teman itu dari sumber rujukan, kemudian dari sumber-sumber tertulis, lisan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mencari dan memilih bukti-bukti sejarah yang sesuai dengan topik. Nah, ini penting. Bukti sejarah yang sesuai dengan topik itu harus menjadi prioritas utama. Bukti sejarah itu bisa bukti sejarah tulisan, lisan, buku-buku, dokumen, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah membuat berbagai catatan penting. Ya, catatan penting ini harus berkaitan erat dengan topik penulisan yang sedang teman-teman buat. Artinya, catatan penting ini memiliki akses langsung kepada topik penulisan yang sedang teman-teman buat. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kritik sumber, mengevaluasi secara kritis semua bukti yang ada. Bukti-bukti tadi yang sudah teman-teman kumpulkan itu tidak bisa serta-merta teman-teman jadikan sebagai sumber. Artinya ini sesuai dengan topik saya, ini tidak sesuai, ini harus sesuai dengan topik bahasan saya, ini tidak sesuai. Harus dipilah dan dipilih manakah yang sesuai, manakah yang tidak sesuai. Nah, kemudian yang kelima itu adalah menyusun hasil-hasil penelitian dalam satu sistematika tertentu yang telah dipersiapkan. Sistematika itu bisa mulai dari kedekatan emosional, kemudian heuristik pengumpulan sumber, kemudian di kritik, kemudian diinterpretasi, dan akhirnya adalah historiografi atau penulisan sejarah tersebut. Yang keenam adalah menyajikan dalam satu cara yang dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikan kepada para pembaca. Nah, ini adalah nilai plus, nilai lebih dari penulisan sejarah. Penulisan sejarah itu tidak melulu fakta-fakta yang ada kemudian kita tuliskan, tetapi perlu kita interpretasikan menjadi sebuah tulisan yang menarik dan bisa mengkomunikasikan kepada para pembaca. Nah, kriteria pemilihan topik itu harus yang pertama nilai. Apa nilainya? Ini kayaknya belum memiliki sebuah nilai prestisius, Pak, ketika mengangkat ini. Kemudian original ini belum pernah ada satupun yang mengangkat tentang tema atau topik tersebut. Kemudian nilai praktisnya itu langsung bisa
dinikmati oleh pembaca. Dan yang terakhir adalah kesatuan atau unity. Semuanya adalah satu nilai original praktis, itu merupakan satu kesatuan atau unity yang tidak bisa dipisahkan. Ini adalah teknik penelitian sejarah. Yang pertama ada studi kepustakaan. Studi kepustakaan itu dilakukan melalui kajian terhadap sumber-sumber tertulis. Bisa prasasti, bisa susastra, bisa buku-buku sejarah yang lampau. Nah, ini kalau kita berbicara studi kepustakaan, kalau kita ngomong buku sejarah, itu berarti yang lama, buku-buku yang terbitan lama itu lebih otentik ya, lebih otentik. Beda kalau kekinian, itu paling tidak penulisan daftar pustakanya harus 5 atau 10 tahun terakhir. Nah, kalau di sejarah itu semakin lama, bisa dikatakan semakin otentik ya. Wawancara itu melalui oral history atau cerita tutur pitutur, kemudian orang yang lebih tua, ketua adat, kepala suku, itu mereka melakukan oral history atau bercerita, itu bisa dijadikan sebagai kajian penelitian sejarah. Nah, yang ketiga adalah observasi. Kita mengamati apa yang ada di lapangan, apa yang bisa kita temui di lapangan. Ya, kita catat semua yang ada di lapangan itu, baik segala tingkah laku manusia, kemudian temuan-temuan yang ada di lapangan, semuanya kita catat. Nah, ekskavasi itu dilakukan penggalian terhadap peninggalan sejarah. Nah, ini biasanya dilakukan kalau temuan-temuan itu baru saja ditemukan, misal candi yang tertimbun, kemudian secara tidak sengaja orang yang melakukan penggalian itu menemukan bongkahan candi dan seterusnya. Itu adalah proses ekskavasi atau penggalian terhadap peninggalan sejarah. Berikutnya adalah sumber-sumber sejarah. Pengertian sumber sejarah adalah bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Kata kuncinya adalah bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Contohnya ada sumber dokumenter, misal bukti pembayaran, surat pribadi, buku harian, fraktur, dan lain sebagainya. Kemudian sumber korporal, ada arca, perkakas, fosil, artefak. Dan sumber lisan itu adalah cerita yang disampaikan secara lisan termasuk bahasa. Oke, kita lanjutkan. Nah, klasifikasi sumber sejarah. Klasifikasi sumber sejarah ada hasil-hasil kegiatan manusia, itu dibagi menjadi bahan dan benda. Bahan ini ada visual, tertulis, dan lisan. Nah, klasifikasi ini bisa dibagi menjadi asal, isi, dan tujuan. Asalnya itu waktu diproduksi, kapan bahan tersebut, sumber sejarah tersebut diproduksi, tempat di mana diproduksinya, cara menulis, bagaimana penulis tersebut memperoleh informasi tentang buku yang sedang dia kaji. Nah, isinya itu bisa meliputi politik, ekonomi, sosial, agama, militer. Tujuannya formal dan informal, bisa untuk studi formal, ini studi yang ada. Informal itu hanya sebatas pengetahuan saja, buku-buku yang sebatas pengetahuan. Nah, sumber sejarah itu ada pengklasifikasian ya. Pengklasifikasian itu secara konvensional itu primer dan sekunder. Konvensional itu manual. Kemudian ada klasifikasi baru, itu tahun 1978, itu dibagi menjadi 3, di mana ada
sumber primer, sekunder, dan tersier. Primer itu tetap yang utama, sekunder itu yang mendukung dari sumber primer, dan tersier ini adalah sumber-sumber terbaru yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Kita lanjutkan. Nah, kita sekarang menuju ke sejarah lisan dan tradisi lisan. Biasanya kita sering bingung dalam menafsirkan sejarah lisan dan tradisi lisan. Nah, kita bahas di sini. Oral history itu adalah metode untuk mendapatkan informasi sebagai sumber penulisan. Ya, sejarah lisan. Informasi berasal dari tangan pertama yang dituturkan secara lisan oleh pelaku atau saksi yang diwawancarai, sejarawan atau peneliti. Nah, hasil wawancara inilah yang bisa dikatakan sebagai produk sumber sejarah lisan. Nah, kalau tradisi lisan itu adalah narasi tentang orang-orang masyarakat dan peristiwa masa lampau yang disampaikan secara lisan atau dari mulut ke mulut. Biasanya tradisi lisan itu lebih berupa rumor, anekdot, peribahasa, pepatah, balada, historis, saga, mite, legenda, atau dongeng. Itu adalah tradisi lisan. Nah, kalau sejarah lisan itu adalah hasil wawancara kita dengan saksi atau pelaku sejarah yang kemudian kita rekam sebagai salah satu bukti otentik. Nah, itu yang dinamakan sebagai sejarah lisan. Nah, sejarah lisan itu karakternya mampu memberikan kemungkinan yang hampir tak terbatas untuk menggali sejarah dari pelaku atau saksi, dapat mencapai saksi atau pelaku sejarah yang tidak tercantum dalam dokumen dan memungkinkan perluasan permasalahan sejarah. Sedangkan kalau tradisi lisan itu memiliki keterbatasan. Kenapa? Karena ada unsur kosmosentris, artinya religi magis yang membungkus cerita lisan tersebut, walaupun kesadaran sejarahnya dapat dirasakan tetapi kebenarannya sulit dibuktikan. Artinya, ketika kita berbicara tentang sejarah Gunung Tengger, apakah memang Gunung Tengger itu dari Joko Seger dan Roro Anteng? Kan itu adalah unsur kosmosentris, ada unsur magis di situ. Kemudian ketika kita berbicara tentang Candi Prambanan, apakah benar Candi Prambanan itu dibangun dalam tempo 1 malam? Nah, itu ada unsur-unsur sejarahnya, iya. Kesadaran sejarahnya, iya. Tetapi kebenarannya sulit untuk dibuktikan. Tidak diperhatikan urutan waktu secara jelas, kapan peristiwa itu terjadi, dan ada unsur subjektivitas yang tinggi. Artinya yang bercerita atau yang menceritakan itu pasti akan ada tambahan-tambahan cerita atau istilahnya dibumbui dengan cerita-cerita yang bisa dikatakan sesuai dengan versi yang bercerita tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan unsur subjektivitas yang tinggi. Kita akan membandingkan old history dan new history. Old history ini adalah sejarah konvensional, sejarah yang kuno, sejarah yang manual, atau bisa dikatakan secara tradisional. Sedangkan new history itu adalah sejarah ilmiah, semuanya harus berdasarkan ilmiah. Bisa dikatakan scientific history berdasarkan kaidah keilmuan atau kaidah ilmiah. Kemudian ada sejarah social history, kemudian juga ada sejarah total. Nah, old history itu dimensinya adalah satu dimensi, sedangkan kalau new history itu multidimensi. Misalnya kalau sejarah lama itu lebih mengkaji kalau dari sudut pandang arkeologi, ya arkeologinya yang diangkat. Tapi di new history tidak hanya sudut pandang arkeologinya, bisa sudut pandang sosiologi, bisa antropologi, kemudian ekonomi dan lain sebagainya.
Kalau di old history itu lebih ke orientasi peristiwa, apa yang terjadi pada masa itu. Mereka akan menuliskan peristiwa yang ada pada saat itu. Kalau di new history itu adalah orientasinya adalah masalah. Jadi masalah apa yang ada, masalah apa yang muncul itu mereka tulis ya menjadi sebuah kajian sejarah. Di old history ruang lingkupnya sangat terbatas, biasanya hanya terjadi pada masa itu saja. Tetapi kalau di new history dia sudah luas karena menyangkut beberapa dimensi temporal. Nah, kalau di old history itu pelaku sejarahnya terbatas, biasanya hanya berkutat di raja, kemudian patih. Nah, kalau di new history itu pelaku sejarahnya lebih beragam. Ada kepentingan-kepentingan politik, tidak hanya dari kaum intelektual saja, ada kaum bangsawan yang berperan, ada kaum priayi di situ, kaum abangan yang juga mengambil peran dan lain sebagainya. Kalau old history itu deskriptif naratif, biasanya mereka lebih cenderung bercerita, memaparkan tentang apa yang sedang terjadi pada masa itu. Nah, kalau new histories itu adalah lebih ke tingkat analitis kritis. Apa yang harus dikaji, apa yang harus dikritisi dari cerita sejarah tersebut. Nah, kalau di old history itu pertanyaannya terbatas, artinya hanya dalam lingkup tertentu atau dalam satu temporal tertentu saja. Sedangkan kalau new history itu kita boleh bertanya berbagai sudut pandang, boleh dari sudut pandang sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, atau bahkan politik. Nah, dari old history dan new history ini bisa kita lihat tingkat kebenarannya bahwa ada agama, di mana agama ini sifatnya mutlak, tidak bisa dibantah sesuai dengan keyakinan masing-masing penganut agama tersebut. Kemudian dari filsafat itu filosofi yang hakiki, dan ilmu itu ilmiah, harus objektif, logis dan rasional, dan pengetahuan itu dilihat dari akal sehat. Jadi tingkat kebenaran dari old history dan new history itu ada 4: agama, filsafat, ilmu dan pengetahuan. Oke, saya kira itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Jangan lupa disimak dengan seksama apa yang sudah Pak Septa sampaikan. Jangan lupa menjawab pertanyaan yang Pak Septa sampaikan di kolom komentar. Saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.